Oke, kita sudah memuji Tuhan bersama, kita sudah menyembah Tuhan bersama, dan kakak tahu pasti Tuhan senang dengan puji-pujian kita, Tuhan suka dengan pujian kita, Tuhan suka, Tuhan diberkati dengan pujian kita, Tuhan senang kalau kita memuji Tuhan. Nah, mungkin kita nggak enak, aduh, memuji Tuhan dari rumah, masa enak sih kak? Aduh, memuji Tuhan dari rumah, nggak ada teman-teman yang lain. Gimana sih rasanya? Tahu gak? Kita punya waktu sekarang memang kita harus tinggal di rumah. Dan gereja Surabaya City Blessing juga meniadakan semua ibadah yang dilakukan di gereja. Kenapa? Karena gereja ikut program pemerintah yang ikut memberhentikan, ikut juga membantu pemerintah supaya penyebaran virus yang COVID-19 tahu ya, yang corona itu supaya berhenti. Jadi kita juga ikut terlibat di situ. Dengan cara stay at home, tinggal di rumah. Nah, kita mendukung semua. Jadi kalau adik-adik bilang, ayo kita ke gereja, nanti datang ke gereja, nobody di sana, nggak ada orang di sana. Begitu kamu sampai di sana, wah nggak ada orang. Memang tidak ada orang. Makanya kita semua bikin video online untuk kita bisa menyapa adik-adik. Dan hari ini kakak percaya, walaupun mungkin nggak enak, kita masih punya waktu yang luar biasa untuk memuji Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita nggak bisa sekolah, belajarnya dari rumah, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa ke tempat wisata, bahkan ke rumah temen aja mungkin, ke rumah nenek atau rumah kakek kita mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena stay at home. Waduh, nggak enak ya. Tapi tahu nggak? Di dalam Alkitab itu ada satu keluarga yang nggak bisa kemana-mana. Tahu, mereka ada di satu tempat yang gak boleh mereka pergi kemana-mana. Tuhan bilang kamu tinggal di situ. Dan mereka itu istilahnya kalau kita sekarang di lockdown, dikunci, gak boleh kemana-mana. Waduh, gak enak banget. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu kalau ke lockdown kan, aduh, mungkin masih bisa buka pintu keluar ke halaman gitu kan. Mereka gak bisa, karena mereka di dalam kapal. Siapa itu? Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh punya waktu yang lama banget, 8 bulan. Gak enak banget pasti gak nyaman. Tapi mereka di sana taat. Di sana Nabi Nuh tetap taat. Walaupun kumpul sama sapi yang sama kambing yang gitu ya. Tiba-tiba ayam gitu. Waktu berisik banget, sudah berisik, aduh baunya mungkin gak karu-karuan. Tapi mereka tetap aja tenang. 8 bulan mereka diam dan Tuhan tolong mereka sampai akhirnya semua air itu surut dan mereka punya kehidupan yang baru. Coba bayangin kalau mereka gak taat. Ya kan, sudah hilang, nggak tahu Nabi Nuh kemana. Bahkan mungkin nggak ada ceritanya. Dan ada satu lagi, itu lebih parah lagi. Walaupun waktunya nggak banyak, cuma 3 hari 3 malam. Dia nggak banyak waktunya, tapi lebih parah. Tahu nggak? Dia bahkan nggak bisa punya udara yang segar. Dia nggak bisa melihat, mungkin juga bisa gelap semua di dalam. Gak ada cahaya, karena dia bau semua amis. Dia ada di perut ikan. Ayo, siapa namanya? Masih ingat? Namanya Nabi Yunus. Yes, Nabi Yunus. Nabi Yunus 3 hari dia mengalami lockdown. Wow, itu begitu gak enak banget. Coba bayangin kalau orang ada di bau yang gak enak begitu dan gelap, gak tahu mau ngapain. 3 hari, begitu keluar itu rasanya kepengen berendam dan gak mau keluar dari air supaya baunya semua hilang. Tapi Yunus di dalam dia bertobat, karena pada waktu itu kan dia mau lari ya kan, disuruh Tuhan, dan dia bertobat. Dia bilang, Tuhan, aku mau ke Niniwe, aku mau menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan pada waktu dia taat, tiba-tiba ikan buka mulutnya, dan dia keluar. Kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat dia. Nah, ada lagi, satu lagi. Dan ini serem banget rasanya, menakutkan. Tahu gak? Karena Tuhan bilang begini, kamu gak boleh keluar. Cuman 1 malam, gak boleh keluar. Kamu ada di dalam.
Itu ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, selama mereka di Mesir, mereka dijajah, mereka diperlakukan dengan buruk, dan mereka diperbudak, kemudian mereka berdoa dan Tuhan mau membebaskan mereka. Pada waktu Tuhan mau membebaskan mereka, Tuhan kasih 10 tulah, dan tulah yang terakhir, aduh, menakutkan banget. Banyak anak-anak yang mati, banyak orang-orang yang meninggal. Kenapa? Karena tulah itu adalah saat di mana setiap anak pertama meninggal, mati. Dan orang Mesir mengalami hal itu. Bukan cuman anak yang mati, bukan cuman orang yang mati, tapi setiap binatang itu pasti juga mengalami hal yang sama. Karena ada roh maut di situ. Tahu nggak, di orang Israel tidak ada satupun yang mati. Orang maupun binatang, gak ada yang mati. Tahu kenapa? Karena Tuhan sudah bilang ke Musa, Musa, kamu kasih tahu kepada orang Israel supaya mereka potong domba, kemudian darahnya itu dioleskan di pintu kiri, tiang pintu kiri, kemudian tiang pintu kanan, kemudian atasnya. Nah, ketika malam itu roh maut lewat di situ, roh kematian lewat di situ, dan dia lihat darah sebagai tanda untuk dia nggak boleh masuk, maka dia akan lewat. Tidak ada kematian bagi ada orang yang taruh darah itu. Nah, setelah itu begitu malam tiba, tahu gak? Malam itu penuh dengan tangisan, malam itu penuh dengan kesedihan. Orang menangis, orang kehilangan. Bukan cuma satu keluarga, bukan cuma 5 keluarga, bukan cuma satu RT, satu kampung, tetapi yang meninggal itu, yang mengalami kedukaan itu satu bangsa, satu kota yang besar yang namanya kota Mesir. Mereka nangis semuanya, mereka mengalami kematian. Tetapi orang Israel, di mana ada darah sebagai lambang dari kehidupan buat mereka, mereka memiliki kehidupan yang benar. Mereka memiliki kehidupan, tidak ada kematian. Bahkan bukan cuma orang, binatang pun gak ada satupun yang mati. Wow, begitulah Tuhan kita kalau Tuhan membela kita. Nah, dalam hidup kita, kakak mau kasih tahu 3 hal. Satu, bahwa kita juga punya perlindungan yang sama. Darah anak domba yang hari Jumat kemarin kita rayakan. Hari Jumat kemarin kita rayakan sebagai Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati. Darah anak domba kita itu melindungi kita. Kenapa tiang pintu itu ditaruh tiang pintu kiri dan kanan dan atas? Itu lambang salib. Kenapa harus anak domba? Karena itu gambaran dari Tuhan Yesus. Kenapa harus dari Mesir diperbudak kemudian keluar? Karena itu gambaran kita diperbudak oleh dosa. Jadi sekarang kita di hadapan Tuhan Yesus, Dia melihat kita kudus, tak bercacat, tak bercela. Iblis tidak layak untuk menghukum kita. Iblis tidak layak untuk menyerang kita. Jadi kakak mau kasih kabar yang baik buat kita semua. Di Paskah ini, ketahuilah Tuhan penjaga kita. Virus corona bisa ada di mana-mana, tapi kita tahu pasti, kita percaya pasti. Kakak mau kasih tahu kepada kita semua, kita dalam perlindungan Tuhan yang aman. Amin. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Yang kedua yang harus dilakukan adalah taat. Jangan mentang-mentang, saya dilindungi Tuhan, saya keluar jalan-jalan aja. Tuhan minta kita juga untuk taat. Sebab pemerintah di bumi adalah perwakilan dari Tuhan. Tuhan yang memilih mereka untuk jadi pemimpin kita. Dan gereja kita juga sudah memutuskan untuk menghormati mereka. Jadi kalau kita keluar, jangan keluar kalau nggak penting. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar. Tapi kalau kita memang mau keluar dan itu penting, jangan lupa pakai masker. Ingat, poin yang kedua, kita mesti taat. Dan ada lagi poin yang ketiga. Dalam ketaatan kita juga kita harus rajin belajar. Di rumah kita mungkin banyak tugas. Di rumah mungkin kita banyak hal yang kita kerjakan. Tugas dari guru, aduh bosan mister. Terlalu banyak yang aku kerjakan, aduh terlalu banyak mister. Aku pengen mainan. Tapi ingat, adik-adik semua, kita punya masa depan nanti ditentukan dari sekarang. Kalau kita mau berhasil nanti, kalau kita mau sukses nanti, kita mulai dari sekarang. Jadi kakak mau support semua, kakak mendorong kita semua hari ini. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Mungkin dalam beberapa waktu lagi mungkin virus corona ini akan lewat. Tetapi dalam waktu-waktu ini, belajar dengan giat.
Jangan malas, belajar dengan semangat. Jangan biarkan kemalasan itu menguasai kita. Tahu gak Alkitab bilang, orang pemalas itu menjadi saudara si perusak. Wow, kita nggak mau jadi saudara si perusak. Siapa si perusak? Tentu kita tahu. Dan hari ini kakak mau kasih berita yang baik ini kepada kita semua. Kita harus ingat bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam perlindungan Tuhan kita juga harus taat. Dan dalam ketaatan kita harus juga punya kerja keras untuk memperlengkapi diri kita. Amin. Dan ini yang kakak bisa sampaikan. Kakak percaya kita semua diberkati hari ini. Kakak percaya bahwa kita tetap penuh antusias, penuh semangat. Dan kakak tahu bahwa ke depan nanti kita akan punya masa depan yang indah. Sebab kita punya pembela yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi kita punya yel-yel, Kingdom Kids, yes I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes I am. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dan Shalom.